Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanata Abdi Wicaksana dengan NIM 20104111155. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas E. Di sini, pada mata kuliah Al-Islam, pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan atau membahas mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam. Nah, sebenarnya apa sih hakikat manusia dalam Islam itu? Sedangkan manusia itu apa? Manusia yaitu pakar para ahli bahasa dan ahli definisi. Selanjutnya, pekerjaan tersulit di dunia yaitu merumuskan pengertian sesuatu. Nah, disinilah kalau di dalam konsep keilmuan Islam, definisi itu harus mencakup unsur. Unsurnya yaitu ada dua. Unsur yang pertama yaitu ada jami' dan unsur mani'. Nah, apa yang dimaksud jami'? Jami' adalah jamaah utuh atau jamak utuh, yaitu universal dan luas. Dan selanjutnya, sedangkan kalau mani' itu apa? Mani' itu adalah yang akan mendirikan pembatas dan ciri khusus yang tidak akan bertemu dengan pendefinisian yang lain. Maka secara definisi, manusia itu adalah makhluk Allah yang khusus mendapat amanah dari Allah. Oleh karena itu, juga manusia diberikan satu bekal. Nah, pertanyaannya, apa itu amanah Allah? Amanah Allah yaitu memakmurkan bumi beserta seisi-isinya, dan itu tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Nah, itu salah satu mani'. Selanjutnya, lalu bagaimana asal-usul manusia itu sendiri? Asal-usul manusia itu berasal dari kera. Padahal, kalau dalam bingkai Islam, manusia itu adalah makhluk pertama disebut sebagai Adam. Dan Adam itu nanti menjadi Nabi dan Rasul. Nah, jadi asal-usulnya penafsir banyak dari tanah. Nah, konkretnya, manusia pertama Adam dibuat dari tanah, dan setelah terbentuk, konon dibiarkan malaikat tahu. Setelah itu, konon kesepian. Begitu kesepian, Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Nah, setelah itu berbagai kisahlah yang konon kemudian tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri. Nah, tetapi ada juga penafsir yang menyatakan Ibunda Hawa itu bukan diciptakan dari Nabi Adam, tetapi diciptakan dari tanah juga, tapi dengan unsur yang lain atau unsur yang berbeda, atau bisa juga disebut independen. Nah, dari situlah kemudian Allah berikan manusia itu nafsu atau syahwat, yang lalu beranak pinak keturunan, menjadi turun-temurun. Pada berikutnya, manusia tercipta dari tanah asal-usulnya, atau saripati tanah. Nah, lalu apa potensi yang dimiliki manusia? Potensi itu adalah sesuatu yang diberikan sebelum manusia itu bahkan berkiprah. Jadi, kalau kita bicara potensi itu kan apa yang dimiliki untuk sebuah tugas yang luar biasa atau khalifah. Nah, apa yang dimaksud dengan khalifah? Khalifah adalah pengganti pemakmur Tuhan di bumi. Lalu Allah berikan perlengkapan yang kita sebut dengan potensi. Yang pertama yaitu akal
Dan akal inilah yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dengan akal inilah manusia bisa melakukan cipta, rasa, dan juga karya. Yang cipta, rasa, dan karya itu nanti akhirnya disebut dengan produk budaya. Akal ini pada manusia menjadi instrumen paling penting sebagai potensi yang Allah bekali pada manusia. Nah, sedangkan dengan sifat-sifat manusia itu bagaimana? Sifat manusia itu ada positif dan juga negatifnya, atau sama dengan potensi dan kelemahannya. Yang negatif atau sama dengan potensi dan kelemahannya. Yang negatif dari sifat manusia menjadi kelemahan-kelemahannya, dan sedangkan yang positif dari manusia menjadi potensinya. Nah, selanjutnya, sedangkan manusia itu termasuk orang-orang yang pejuang keras. Baik, cukup sampai di sini untuk materi yang saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.